Shalom Jemaat FLC dan saudara semuanya, selamat hari Minggu dan selamat datang di online service World Living Church. Senang dapat berjumpa kembali dengan Anda di ibadah online hari ini. Saya ingin menyapa semua FLC family dan saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di online service World Living Church. Kami menyambut Anda dengan penuh sukacita dan sebagai satu keluarga Allah. Kami informasikan bahwa FLC sudah mengadakan on-site service, yaitu ibadah kembali di gedung di Soho Capital lantai 29 dan Karawaci Office Park. Ibadah hanya diadakan satu kali, yaitu pukul 10 pagi, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. FLC belum mengadakan ibadah kids untuk sementara waktu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak-anak, Anda dapat mendampingi putra-putri Anda untuk mengikuti Kids Online Service yang kami sediakan di YouTube channel ini. Saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun berada saat ini, kita naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari saudara, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami pakai kuasa yang Tuhan berikan. Mari saudara, nyatakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja
Tepuk tangan buat Allah kita saudara. Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Yes, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sekalipun tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu buat kami. Thank you Lord. Kamu bawa hati kami buat Tuhan pagi ini. Kamu bertemu muka dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Allah yang kami sembah. Selain Kau tiada yang lain ada padaku.
gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Berikan tepuk tangan dan segala syukur hormat buat Allah kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara kami Tuhan yang mau melalui ujian kelulusan S3-nya Tuhan. Kami menyerahkan saudara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berikan hikmat Tuhan. Biarlah Tuhan lindungi Tuhan, berikan kesehatan. Biarlah ia dapat melakukan segalanya Tuhan, ujiannya dengan baik Tuhan. Dengan mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan, yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hubungan dengan pasangan, agar Tuhan berikan pemulihan Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan selalu ada dalam hubungan ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu melindungi setiap hubungan yang kami bangun Tuhan. Biarlah Tuhan berikan tanggung jawab yang baik dalam hubungan kami. Kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga FLC Tuhan, untuk gembala sidang kami Tuhan. Tuhan berikan hikmat Tuhan, biarlah kami dapat menjalankan hari-hari kami hanya dengan jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami juga bersyukur karena setiap pokok doa yang kami doakan di beberapa minggu lalu sudah dijawab oleh Tuhan. Di antaranya operasi katarak yang berjalan dengan baik, operasi miom yang berjalan dengan baik dan sudah pulih kembali. Kiranya segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Bagi setiap Anda yang membutuhkan dukungan doa, jangan malu untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Jangan lupa untuk mengirimkan kembali press report jika doa Anda sudah dijawab Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap saudara untuk membaca Daily Bible Verse hari ini. Daily Bible Verse hari ini dari Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi kita bacakan dari Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan setiap kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Brother Kenny. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai FLC Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang dapat Anda akses di FLC YouTube channel selama masa pembatasan interaksi ini. Pastinya akan sangat berguna untuk membangun diri Anda dan iman Anda selama Anda berada di rumah saja. Juga, Anda diberi kesempatan untuk dapat menabur dan memberkati pelayanan gereja Tuhan melalui bank transfer yang tersedia di 7090-800-633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar kita hari ini? Saya sangat percaya bahwa Tuhan masih senantiasa menyertai hidup kita, bahkan masih senantiasa melimpahkan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita kembali lagi di hari Minggu, kita disiapkan lagi oleh Tuhan untuk kita bisa belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur pagi hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat seluruh jemaat di online service ini. Dan sebelum saya menyampaikan firman ini, saya juga berterima kasih kepada Pastor Josh
dan Sister Alena yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbicara dan membagi sesuatu buat seluruh jemaat Tuhan. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Karena sampai hari ini begitu nyata kebaikan dan kemurahan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami kembali lagi mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami, biarlah benih yang ditabur di hari ini menjadi benih yang hidup, bahkan bisa mengubahkan kehidupan kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar firman pada hari ini, dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya berada di sebuah fase di mana saya mulai mengambil waktu untuk berdoa di malam hari. Nah, namun untuk jam doa ini saya tidak mengatur jam berapa saya harus berdoa. Namun di setiap sebelum saya beristirahat tidur bersama dengan keluarga, saya selalu berdoa kiranya Tuhan bisa berkenan untuk saya bisa punya hubungan yang lebih dengan Tuhan, khususnya di malam hari. Dan saya bersyukur karena setiap hari saya pasti bangun untuk berdoa. Padahal saya tidak membuat alarm, saya tidak menggunakan alarm untuk saya bisa membangunkan saya untuk saya bisa berdoa. Dan puji Tuhan, kalau saya setiap hari bisa punya kualitas hubungan yang lebih dengan Tuhan. Nah, semakin saya berdoa, semakin saya menyadari bahwa esensi dari sebuah doa harus dimulai dari hubungan pribadi dengan Tuhan yang dibangun secara personal bersama dengan pengenalan kita akan Allah. Nah, pengertian dan pengenalan kita akan Allah ini yang harus lebih dulu terbangun sebelum ada yang namanya kualitas dari sebuah doa, bahkan penyembahan kita. Nah, dengan pengertian ini maka kita akan dituntun untuk semakin mengerti bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Doa adalah tanda orang yang hidupnya di dalam roh. Doa adalah tanda orang yang hidupnya tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Bahkan doa adalah sebuah tanda, sebuah budaya dari orang-orang yang tidak pernah berhenti atau kehilangan percaya kepada Tuhan. Nah, apa kata Tuhan? Apa kata Yesus tentang doa? Kita baca di Matius 6 ayat 6-8. Firman Tuhan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya." Nah, saudara, apa yang Yesus sampaikan ini bukan bicara tentang needs, bukan bicara tentang kebutuhan. Tapi apa yang Yesus ajarkan ini adalah bicara tentang bagaimana kita mengkomunikasikan hati kita dan hubungan kita dengan Yesus, dengan Allah. Yang harus dilakukan dengan penuh rasa hormat. Sadar bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, bahkan Allah yang memegang otoritas dan mengendalikan setiap aspek kehidupan kita. Bahkan kita diberi hak untuk menyatakan iman percaya kita kepada Allah. Karena kita percaya bahwa Allah yang memegang kuasa
dan mengendalikan setiap kehidupan kita. Nah saudara, apakah kita menyadari akan kekuatan kita ketika kita mengambil otoritas, ketika kita mengambil bagian di dalam doa? Nah jika kita menyadari hal ini, maka ketakutan, kegelisahan tidak akan pernah mengintimidasi kehidupan kita. Bahkan akan banyak orang yang berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa doa bahkan bisa menyembuhkan orang sakit. Kuasa doa bahkan bisa menghibur orang-orang yang tenggelam di dalam depresi. Kuasa doa bahkan bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Bahkan Tuhan bisa menutup awan dan menghalau hujan atas permintaan Elia. Nah saudara, begitu besar kuasa doa jika kita berdoa lahir dari pengenalan kita akan Allah. Pertanyaan buat kita hari ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh berdoa? Apakah kita sudah mengambil waktu atau kualitas hubungan kita dengan Tuhan di dalam doa? Ataukah doa hanya menjadi pelengkap hidup kita, bukan lagi menjadi nafas hidup sebagai orang percaya? Apakah doa sekarang kita hanya lakukan hanya seadanya? Kalau saya bisa bilang berdoa dengan 2S gitu. Seingatnya dan seadanya. Jadi kalau kita ingat ya udah kita berdoa. Kalau tidak ingat ya sudah, berarti kita lupa. Tidak ada beban dengan itu. Yang kedua seadanya. Seadanya itu ya sudah, yang penting saya sudah berdoa. Yang penting saya sudah melakukan tugas saya. Bahkan doa menjadi sesuatu yang rutinitas yang seperti kita mengisi jadwal, mengisi absen di sekolah. Nah, apakah doa yang kita lahirkan seperti ini? Apakah sekarang kita memiliki kualitas doa yang seperti ini? Nah, jika kita membangun doa, kualitas doa tanpa spirit, jika kita membangun kualitas doa tanpa pengenalan kualitas hubungan kita dengan Tuhan, maka tidak mungkin ada doa yang menghasilkan kuasa. Bahkan sekarang banyak orang yang lebih banyak bukan curhat sama Tuhan, tapi curhat di sosmed. Kalau di sosmed mungkin dia bisa buat begitu banyak paragraf. Dia bisa sharing, dia bisa menceritakan tentang kehidupannya supaya orang lain tahu. Dan justru yang dia harus lakukan saat dia berdoa, dia tidak lakukan. Nah bahkan kita terlalu kepo dengan kehidupan orang. Terlalu peduli dengan kehidupan orang lain. Bahkan kita lupa untuk peduli dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jika hari ini mungkin kita sudah berdoa. Jika sampai hari ini mungkin kita sudah bergumul. Tetapi kita sepertinya tidak pernah mendengar suara Tuhan. Maka bacalah firman Tuhan. Dan firman itu akan berbicara banyak hal dalam kehidupan kita. If you can hear God's voice, read His words. Bacalah firman. Giatlah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Dan baca firman setiap hari. Nah saudara, bagaimana doa yang menghasilkan kuasa? Ada dua hal yang ingin saya bagikan. Bagaimana doa itu bisa menghasilkan kuasa dalam kehidupan kita. Yang pertama, doa akan menghasilkan kuasa jika doa dimulai dari pertobatan. Kita baca di kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Nah saudara,
Jadi dosa akan menghalangi kita menikmati kasih karunia Allah. Sejak awal penciptaan Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka sangat memiliki hubungan yang intim. Kualitas hubungan sangat terbangun dengan Tuhan. Namun ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan memalingkan wajahnya dari kehidupan kita manusia, kehidupan mereka. Nah saudara, dosa tidak akan pernah menolong hidup kita untuk kita bisa terhubung dengan Allah. Justru dosa akan menjadi benteng hidup kita untuk kita bisa mengejar Yesus dalam kehidupan kita. Untuk bisa melihat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah coba kita renungkan hari ini. Mengapa kadang kita sulit terkoneksi dengan Tuhan? Mengapa kadang mungkin kita sulit mendengar suara Tuhan, bahkan firman Tuhan sulit mengubah hidup kita. Sulit bekerja dalam hidup kita untuk merubah kehidupan kita. Apakah kita sekarang mungkin lagi ada dalam belenggu? Apakah mungkin kita sekarang sedang terikat dalam ikatan-ikatan dosa yang menghalangi kita bisa melihat Allah dalam kehidupan kita? Coba kita renungkan hari ini. Jadi bukan berarti Allah tidak sanggup untuk memenuhi setiap keperluan, bahkan memulihkan kehidupan kita. Tapi justru belenggu atau benteng hidup kita yang membuat Tuhan sulit untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, doa yang dihasilkan dari pertobatan akan menghasilkan kuasa ilahi di dalam hidup kita, bahkan di luar akal dan pikiran kita. Nah saudara, kalau kita baca di 1 Samuel 7 dari pasal 1 sampai pasal yang ke-14, di sana bagaimana bangsa Israel bisa mengalami kemenangan terhadap bangsa Filistin dimulai dari pertobatan. Samuel pada waktu itu yang memimpin. Samuel tahu bahwa ketika bangsa Israel tidak bertobat dan berhenti menyembah Baal, maka di sana bukan ada kemenangan tapi ada penghukuman dari Allah. Sehingga Samuel berkata bahwa kita harus berhenti. Bangsa Israel harus berhenti menyembah Baal. Dan kita harus kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Allah. Sehingga Samuel berdoa dan mempersembahkan korban bakaran agar Tuhan bisa berkenan atas bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga singkat cerita bangsa Israel mengalami kemenangan terhadap bangsa Filistin. Saudara, bagaimana kuasa doa bekerja ketika kuasa doa itu dimulai dari pertobatan. Firman Tuhan juga bercerita tentang bagaimana runtuhnya tembok Yeriko. Tembok Yeriko runtuh bukan diruntuhkan dengan rudal atau senjata-senjata modern. Tembok Yeriko runtuh hanya dengan sebuah ketaatan pada Allah. Jadi doa bukan hanya bicara tentang hubungan pribadi kita dengan Allah, tapi doa menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Jadi mulailah kita hidup dalam pertobatan sebelum kita hidup dalam kualitas hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dengan pertobatan maka kita akan melihat bahwa kasih Allah, kemurahan Allah, bahkan banyak hal yang akan Allah tunjukkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa merespon bahwa apa yang terjadi ini adalah bagian dari rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi yang pertama bagaimana kita bisa menghasilkan doa yang penuh kuasa, yaitu melalui pertobatan. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menghasilkan doa yang penuh kuasa, yaitu tunduk pada otoritas dan kehendak Allah. Kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 14, firman Tuhan katakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Iman dasar dari sebuah pengharapan kita. Namun otoritasnya bukan ada pada diri kita, tapi pada Allah yang memegang kendali atas hidup kita.
Nah, dalam kitab Tawarik 2 Tawarik pasal 2 Tawarik 20, bagaimana Tuhan menyertai Yosafat. Ketakutan Yosafat membuat Yosafat mengambil keputusan untuk berdoa dan berpuasa meminta pertolongan Tuhan. Karena mereka akan menghadapi sebuah peperangan yang besar antara Bani Moab dan Bani Amon pada waktu itu. Yosafat tahu mereka tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan bisa kalah tanpa penyertaan Tuhan. Sehingga Yosafat tidak mau kehilangan harapan. Tidak sedikit pun Yosafat meragukan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan meskipun malapetaka menimpanya, baik penghukuman, pedang, penyakit sampar, bahkan kelaparan, Yosafat tetap akan percaya sampai Tuhan mendengar suaranya. Ini sebuah level keimanan yang lahir dari hubungan. Ini sebuah level keimanan yang lahir dari pengenalan akan Allah. Nah, Yosafat tahu menempatkan otoritas dan kehendak Allah dalam kehidupannya. Sehingga mendatangkan kemenangan bagi Yehuda dan seluruh penduduk Yerusalem. Nah, artinya gini, kalau Tuhan tidak menjawab doa saya akan tetap percaya untuk tunduk pada kehendaknya. Inilah kuasa doa bekerja, bahkan bisa membuat Tuhan tergerak dan berbelas kasih kepada umatnya, termasuk kita, umat Allah. Jadi bagaimana Tuhan berperang, membela Yosafat, membela Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka tidak berperang, Tuhan yang berperang secara langsung. Bahkan ketika mereka datang di medan pertempuran di gurun, mereka melihat bahwa tentara-tentara Bani Amon dan Moab itu semua tinggal bangkai dan tidak ada yang tersisa. Bagaimana kuasa dari doa? Bagaimana kuasa dari doa ketika kita menempatkan Tuhan sebagai pengendali kehidupan kita? Nah, saudara, kita harus menyadari hal ini. Kita harus bangun lagi kualitas doa kita dengan Tuhan. Karena kualitas doa itu akan membuat kita melihat kuasa Allah dalam kehidupan kita. Dalam 2 Korintus 12 pasal yang ke-9, ayat yang ke-9. Ketika Paulus menerima penglihatan dan penyataan Allah. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi ini waktu Rasul Paulus mendapatkan penglihatan penyataan Allah. Dan Allah berbicara secara langsung. Karena pada waktu itu Rasul Paulus berada dalam tekanan yang cukup berat. Dia harus menerima kenyataan atas apa yang menjadi keputusan dia untuk melayani Yesus. Untuk mengabarkan Injil Kristus. Sehingga Yesus menghibur dia. Yesus katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, mungkin hari ini kita sedang berjuang dengan keluarga kita. Mungkin hari ini kita sedang berjuang dengan suami, dengan istri kita. Mungkin hari ini kita sedang berjuang dengan orang tua kita. Mungkin hari ini kita sedang berjuang dengan hubungan kita, dengan usaha kita, dengan pekerjaan kita. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya bahwa kasih karunia Allah akan membuat kita melihat kebaikan Allah dalam hidup kita. Cukuplah kasih karunia Allah bagiku. Karena di dalam kelemahanku, kuasanya nyata. Jangan pernah berhenti berdoa. Dan serahkanlah segala apa yang menjadi kelemahan kita hanya kepada Allah. Biarlah Dia yang mengendalikan hidup kita. Biarlah kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Karena rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Saya mau share tentang bagaimana Tuhan memproses kehidupan kami dan keluarga kami, khususnya ayah kami. Nah, di awal tahun, ayah kami harus menjalani sebuah operasi besar karena penyakit yang dideritanya. Dan tentunya kami keluarga berdoa supaya ayah kami diberikan kesembuhan, pemulihan sehingga dia bisa pulang dan bersama-sama dengan kami keluarga. Namun apa yang kami doakan, realitanya tidak terjadi sesuai dengan apa yang kami harapkan. Ayah kami bukannya sembuh, tapi ayah kami akhirnya dipanggil Tuhan. Nah, saudara, dalam situasi ini,
ada kalanya kami berpikir bahwa apakah Tuhan tidak mendengar doa kami? Atau apakah Tuhan sedang menghukum kami sehingga setiap doa kami, permohonan kami yang kami anggap penting untuk kehidupan kami tidak dijawab oleh Tuhan? Namun di momen itu Tuhan berbicara juga bahwa kita ini milik Tuhan. Dan pada akhirnya semua kita akan kembali kepada Dia sebagai pemilik kehidupan kita. Rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita harus punya pengertian ini. Karena jika tidak, maka kita akan hidup di dalam intimidasi, bahkan kita akan hidup di dalam penyesalan demi penyesalan, bahkan menyalahkan diri kita. Jika kita tidak mengerti bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan buat adalah yang terbaik untuk masa depan kita. Dari pengalaman rohani yang terjadi dalam keluarga kami, maka kami menyadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Dan tidak ada kuasa satupun yang mampu menghalau akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita selain Allah itu sendiri. Nah saudara, ini adalah menjadi fase yang baru dalam kehidupan kerohanian saya khususnya. Saya mulai belajar bagaimana kehidupan saya harus tunduk pada otoritas Allah dan kehendak Allah. Nah begitu juga kehidupan kita. Marilah kita mulai dengan budaya, dengan nilai-nilai. Bagaimana kita bisa membangun lagi keintiman kita dengan Tuhan. Karena dari keintiman itu akan menghasilkan kuasa dalam hidup kita. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan dua hal yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Yang harus menjadi nilai, menjadi budaya kita sebagai orang percaya bahwa doa yang penuh kuasa adalah doa yang dimulai dengan pertobatan yang sungguh kepada Allah. Karena dengan pertobatan itu, maka kita bisa terhubung dengan Allah. Kita bisa mendengar suara Tuhan bicara dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus tunduk pada otoritas dan kehendak Allah. Kita punya iman, kita percaya bahwa Allah bisa bekerja dalam kehidupan kita secara ajaib. Tapi kita harus percaya juga bahwa kehendak Allah adalah yang paling terbaik dari setiap keputusan-keputusan dan rencana kehidupan kita. Saya percaya hari ini kita diberkati. Saya percaya hari ini Tuhan bicara sesuatu dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa kiranya kita mulai membangun keintiman yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kita bangun kehidupan doa bersama keluarga kita. Kita bangun lagi kehidupan doa, kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana kuasa doa itu bekerja secara ajaib mulai hari ini dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai hari ini kebaikan Tuhan masih terjadi dalam kehidupan kami. Itu nyata di hari ini Tuhan. Engkau masih berbicara dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Biarlah kami mulai sadar bahwa esensi dari kehidupan kami, kekristenan kami adalah bicara tentang hubungan kami dengan Tuhan. Karena lewat hubungan kami bisa mendengar. Kami bisa mendengar setiap suara Tuhan. Setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mulai dengan nilai yang baik. Bagaimana kami bisa menghasilkan doa yang penuh kuasa. Dimulai dari pertobatan kami yang sungguh. Dan bagaimana doa itu bisa penuh kuasa ketika doa itu kita lakukan. Kita tunduk pada otoritas dan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih, biarlah kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan mampukan hidup kami, Roh Kudus-Mu bekerja setiap waktu dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa menyertai kehidupan kita, menyertai kehidupan keluarga kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih untuk setiap saudara yang sudah menyaksikan online service minggu ini. Kami mengajak setiap saudara untuk mengikuti Sound of Worship. Mari bersama menyembah Tuhan di live Instagram @forwardlivingchurch pada tanggal 24 Juli pukul 19.30 malam. Pastikan saudara tidak melewatkan momentum ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun dagingku